Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan membahas soal kolam outdoor dan penggunaannya itu untuk apa. Nah, salah satu mitra kita ini menggunakan kolam outdoor hingga kurang lebih hampir 7 kolam. 7 kolam outdoor dan 1 kolam chamber untuk filtrasi air. Jadi kalau di total ada 8 kolam cuy. Nah, fungsi dari kolam outdoornya sendiri ini untuk apa? Sebelum aku membahas itu, teman-teman bisa nonton video kolamnya seperti apa. Kolamnya kayak gimana, kayak gini nih. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak teman-teman lihat, itu adalah lokasi salah satu mitra kita yang ada di Sidoarjo, di mana ada kolam indoornya itu kurang lebih ada 32, kolam outdoornya itu ada 7 kolam outdoor dan 1 kolam chamber. Nah, kayak yang teman-teman lihat tadi, kolam outdoornya itu ada 7 dengan perbedaan luas kolamnya ya. Kalau tidak salah ada ukuran 2x3, 2x3 itu ada 3 kolam. 2x4 ada 1 kolam, 2x1 ada 2 kolam, terus satunya lagi itu kalau nggak salah 3x1,5 ya, 3x1,5 1 kolam yang berada di belakang sendiri. Nah, penggunaan untuk kolam outdoor sendiri yang ada di mitra kita yang ada di Sidoarjo itu mengarah pada fase budidaya lobster air tawar itu sendiri. Pertama-tama ada yang namanya fase adaptasi. Jadi kolam yang ada di paling depan sendiri, di mana teman-teman lihat itu ada sudah mulai terisi lobsternya, itu kita pergunakan untuk fase adaptasi. Jadi jantan sama betinanya itu kita pisah, kita adaptasikan dulu di situ selama kurang lebih 1 minggu. Setelah nanti kolam adaptasi itu clear, kemudian kita si lobsternya ini tadi kita pindahkan ke kolam indoor yang totalnya ada 32 kolam. Nah, ini kan bahas kolam outdoor ya. Harapannya adalah fungsi untuk kolam-kolam yang lain, setelah nanti ada yang bertelur, maka yang bertelur itu akan kita pindahkan ke kolam outdoor. Lihat di situ ada kolam 2x1 yang tadi ada keranjang-keranjang putihnya, itu adalah kolam karantina. Jadi habisnya fase pemijahan atau fase kawin, ada yang namanya fase karantina, di mana lobster itu sudah bertelur dan kita karantina per betinanya, supaya dia nanti lebih cenderung lebih aman, dia lebih rendah stresnya dan bisa mengerami anakannya seperti biasanya. Nah, di situ ketika nanti sudah masuk ke umur tertentu, maka fase dari anakan itu akan dipindahkan ke kolam yang paling belakang. Jadi kolam bibit dari usia kurang lebih di bawah under 2 bulan. Itu nanti dia akan pindah ke kolam yang situ. Kemudian nanti kalau sudah sampai ke usia tertentu, maka dari kolam itu tadi akan kita pindahkan ke 3 kolam sisanya yang ada di outdoor untuk panen bibit mulai dari 3 inci sampai 4 incian. Jadi fasenya adalah seperti itu, memulai dari 600 ekor. Jadi kita akan strict di tanggalan, strict di deadline waktunya juga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di luar sana punya lahan terbatas dan punya kapasitas kolam yang lebih sedikit, memulai dari kolam adaptasi dulu. Jadi awal mulanya itu adaptasi. Setelah adaptasi udah bisa, nanti baru fokus ke pemijahan atau kawin. Setelah pemijahan kawin, masuk ke fase karantina, kemudian pembibitan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang unik adalah di situ ada 1 kolam khusus yang memang tidak diisi apa-apa, hanya diisi chamber filter. Jadi di situ adalah kolam untuk kita controlling air. Kayak teman-teman lihat di outdoor itu, air dari setiap kolam itu akan selalu mengalir dari kolam satu ke kolam lainnya dan tidak menggunakan pompa yang terlalu banyak. Total kita hanya menggunakan pompa itu hanya 2 unit. Jadi untuk push air dari kolam paling belakang ke chamber filter dan dari chamber filter untuk naik ke setiap kolam. Nah, dari debit kolam masing-masing kolam hanya ada 1 pembuangan itu di kolam yang pertama, supaya debit air ketika nanti lebih tinggi dari level yang kita tentukan itu nanti akan keluar airnya. Di setiap kolam ada chamber pembuangan juga. Chamber pembuangan ini fungsinya adalah untuk membuang air yang nanti mungkin debitnya bertambah karena adanya air hujan dan lain-lain. Itu kan debit air pasti nambah. Nah, airnya nanti bisa berkurang. Jadi kayak gitu dulu teman-teman dari video penjelasan kolam outdoor salah satu mitraku. Kalau misalkan kalian mau meniru silahkan. Ada yang mau kalian tanyakan soal sistem kolam outdoor, silahkan tulis di kolom komentar.
Untuk kamu yang suka, ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan ini gratis, video ini gratis. Kalau kamu suka, kamu bisa share ke teman-temanmu yang sama-sama juga budidaya lobster air tawar. Jadi kayak gitu dulu teman-teman, and see you next time. Bye.